Berjualan online ada perannya, yaitu 3. Peran sebagai supplier, peran sebagai reseller, atau peran sebagai dropship. Kalau kopi dagelan online. Peran sebagai supplier, peran sebagai reseller, atau peran sebagai dropship. Kalau kopi dagelan online. Coba kan? Aku rombongan mas. Kalau gini? Aku kepingin dagelan online. Oh, kakek dagelan online. Iya mas, kepingin dagelan online, kepingin golek duit dewe. Aku lagi golek duit dewe ku, iso tuku sembarang dina dewe. Jadi tak jaluk-jaluk, tak ngaboti keluarga, tak ngaboti wong tua, apa mana tak ngaboti tanggane. Jadi aku lagi wis 3 peran ini akan dijelaskan oleh Wong Boys. Simak terus videonya. Oke, sahabat YouTube, 3 peran yang harus kita pahami dalam berjualan online menggunakan marketplace. Yang pertama yang harus kita kenal adalah supplier. Apa itu supplier? Tentunya supplier ini adalah orang yang mempunyai produk sendiri, yang mempunyai modal baik kecil maupun besar. Setelah itu dia menciptakan sebuah produk. Nah, di sini produk ini yang disebarkan melalui orang-orang yang mau menjadi partner atau dijual sendiri dengan cara offline maupun dengan cara online. Menjadi supplier memang enak, setidaknya keuntungannya juga lebih besar dan juga bisa mengetahui kesediaan dari barang atau produk yang dijualnya. Berikutnya adalah dropshipper. Jadi kalau dropshipper itu memang sangat mudah. Kita tidak usah menstok barang atau kita tidak usah membuat barang atau menciptakan produk. Jadi kita cukup untuk menjualkan. Yang pengertiannya adalah kita membuat toko online seperti marketplace, Shopee, Tokopedia atau Bukalapak atau yang lain. Nah, setelah itu kita pasang produknya milik orang lain di situ dengan harga yang sudah kita up atau yang sudah kita tulis keuntungan untuk kita. Setelah itu ada pemesan. Nah, jika ada pemesan atau pembeli, maka kita pesankan produk itu ke toko online yang milik orang lain tersebut. Dalam artian kita kulak, ya, kita ngambil di toko online orang lain dan kita pesan. Nah, di situ alamatnya kita kasih alamat pembeli kita. Nah, setelah itu baru yang mempunyai produk atau toko online yang tempat kita pesan, di situ yang akan mengirim barang ke alamat pembeli kita dengan status atau istilah pengirimnya adalah nama kita dan kontak person kita. Jadi ini sangat mudah. Nanti di materi berikutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang metode dropship. Berikutnya adalah reseller. Nah, reseller ini apakah sama dengan dropship? Tentunya beda. Di sini reseller adalah orang yang mengambil barang atau membeli barang terus dia stok, habis itu dia jual kembali. Nah, di sini bedanya dengan dropship adalah di stok barang. Jadi bukan berarti reseller itu menjualkan barang orang lain tanpa menyetok. Kalau seperti itu berarti namanya dropship. Maka di sini yang disebut dengan reseller adalah kita beli barang dengan jumlah besar, setelah itu kita stok. Nah, baru kita jual kembali dengan cara offline maupun dengan cara online. Saya kira itu penjelasan singkat tentang peran yang bisa kita lakukan dalam proses penjualan online di marketplace. 3 peran yang dijelaskan oleh Wong Boys tentunya layak untuk kita. Tetapi kita harus lihat dulu kondisinya. Mana yang mudah bagi kita untuk kita lakukan. Apa menjadi reseller, atau menjadi supplier, atau menjadi dropship. Bebas kita mau melakukan yang mana. Yang penting mau melakukan dan mau bergerak. Apakah kita layak untuk menjadi supplier? Di mana supplier menciptakan sebuah produk sendiri. Tentunya di pikiran kita harus mengumpulkan modal besar untuk bisa menciptakan produk sendiri. No jawabannya. Di video yang ini akan saya jelaskan bagaimana kita menciptakan produk dengan modal yang minim atau dengan modal yang kecil. Maka kita sudah bisa untuk menjadi supplier. Simak terus video-video saya dan pastikan
subscribe, like, komen. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.